Siapa itu Xi Jinping yang biasa disebut Big Daddy Xi? Kita semua pasti sudah tahu bahwa kekuasaan Xi Jinping lebih sakti dari Mao Zedong karena Xi Jinping presiden Cina seumur hidup. PKC, Partai Komunis Cina, adalah penguasa tunggal pemerintahan. Negara ini hanya punya satu partai, yaitu PKC, Partai Komunis Cina. Anggotanya lebih dari 100 juta orang yang mengendalikan 1,4 miliar penduduk Cina. 60% adalah sarjana S2, pintar-pintar dan membangun karirnya semua dari bawah, tidak terkecuali Xi Jinping. Tahun 1973, berempat dia mendaftar sebagai anggota Partai Komunis Cina. Dan hingga saat ini, keempatnya masih bersahabat dan posisinya semua adalah di Politbiro, lembaga tertinggi di Partai Komunis Cina. Xi merupakan pendukung Deng Xiaoping di masa krisis, yaitu di tahun 1989 pada saat peristiwa Tiananmen terjadi. Kebijakan obor One Belt One Road 2013 adalah karya Xi Jinping. Dia ingin mengikat dunia ke satu arah, semua ke arah Beijing. Dan ketika dia menjabat sebagai ketua Partai Komunis Cina, hingga saat ini dia sudah menghukum lebih 1 juta orang anggota Partai Komunis Cina yang tertuduh korupsi. Xi Jinping tahu sekali di dalam menjalankan MMT, Modern Monetary Theory, maka proyek dan uang tadi tidak boleh dikorupsi. Karena itu, Cina dari tahun 90-an yang hanya negara miskin 30 tahun kemudian menjadi negara nomor 2 terkuat di dunia dan negara nomor 1 perdagangan yang tertinggi di dunia. Saya sangat terkejut dengan disahkan revisi Undang-Undang KPK yang diframing seakan-akan ada Taliban di dalam KPK, karena itu KPK harus dilemahkan. Ini bagi saya konspirasi politikus Senayan. Nggak gitu kalau mau menegakkan dan memberi kekuatan agar korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Kasihan Pak Jokowi yang terjepit. Nggak dukung keputusan politisi tersebut, maka dia tidak dapat dukungan di Senayan. Tapi sungguh hati kecil Pak Jokowi ingin korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Namun dia bingung karena KPK harus dilemahkan. Ini niatnya politikus Senayan yang memojokkan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau ingin korupsi hilang, di mana korban terbanyak pasti politisi Senayan, maka caranya adalah tambah kekuatan KPK. Dan saya setuju pimpinannya seperti sekarang adalah dari Polri. Kasih kekuatan, kalau perlu yang ketangkep tangan, hukum mati. Tapi usia KPK jangan sampai panjang, hanya 10 tahun saja, hanya sampai tahun 2029. Kita tiru Xi Jinping, tebas 1 juta koruptor boleh, tapi jangan ikut obor Cina. Emang kita nggak ada nyali apa cetak uang seperti Cina? Emang kita takut sama IMF? Kan Indonesia katanya berdaulat. Ayo kita mulai lobby Amerika. Sekali lagi tentang korupsi, KPK itu di ad hoc-kan saja, 10 tahun saja. Setelah itu kembalikan ke Barreskrim. Tak perlu ada 2 lembaga bersihkan korupsi. Tapi sekarang selama 10 tahun KPK dikuatkan. Tujuannya adalah koruptor hukuman mati. Jadi kita leluasa printing money. Gitu baru Indonesia jadi berdaulat, bebas korupsi dan proyek semua jalan.